Alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur semua alam semesta ini, dan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah masih memberikan kita nikmat, begitu banyak nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Utamanya adalah nikmat iman dan Islam dan kemudahan untuk menuntut ilmu, di mana pada hari ini kita semua duduk sejenak dalam rangka mencari ilmu. Menuntut ilmu Islam, ilmu agama adalah satu kewajiban seorang muslim. Dan kita akan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau, anak cucu beliau, keturunan beliau, serta sahabat beliau. Dan semoga kita semua didekatkan kepada mereka di hari akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis, tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2020, kembali kita berjumpa dalam kajian bulanan. Kajian bulanan Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan topik pada siang ini adalah pintu-pintu surga dan amalan-amalannya, yang insya Allah sesaat lagi akan dibawakan oleh narasumber guru kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA. Adapun karena ini kajian kita online, saya bacakan sedikit mengenai adab-adab kajian online. Yang pertama, mohon peserta untuk memute-kan audionya, kemudian untuk akhwat untuk menonaktifkan videonya, dan selama kajian berlangsung, mohon kita simak dengan cermat, kita ambil faedah, tidak sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri, dan kita ikat ilmu ini dengan catatan, lalu kita siapkan Al-Quran. Nanti insya Allah ada sesi soal jawab, boleh bertanya langsung ataupun melalui kolom chat. Nanti insya Allah akan kami bacakan untuk disampaikan kepada Ustadz. Dan kita ikhlaskan niat kita semata untuk mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa agar Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu agama ini. Baik, Afwan Ustadz, untuk pembukaan mungkin saya akan minta Dr. Suskan sebagai Kepala Departemen Obstetri Ginekologi FKUI RSCM memberikan 1-2 patah kata. Kepada Dr. Suskan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui virtual acara kajian Islam Departemen Obstetri yang setiap bulan kita adakan. Dan mudah-mudahan dengan judul yang kita berikan ini, yaitu mengenai pintu-pintu dan amalan-amalan surga, bisa bermanfaat bagi semua yang melihat acara ini. Dan acara ini kita sudah membuat untuk dokterian untuk menggunakan Zoom bisa sampai 500 orang, jadi tidak bermasalah mungkin dalam sinyal nantinya. Dan saya berharap pada semua peserta bisa menikmati ini dan bisa melakukan tanya jawab nanti kalau ada waktu. Dan kepada Ustadz Syafiq, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan memberikan ilmu-ilmunya untuk para dokter dan tenaga medis lainnya. Serta salam dan salam saya sampaikan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman yang mengikuti apa-apa petunjuk dari beliau. Dan semoga kita juga bisa mengikuti petunjuk-petunjuk dari Rasul kita dan menghindari hal-hal yang dilarang. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan kami semua mengucapkan terima kasih pada panitia untuk acara ini berlangsung terus. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Dokter Tuskan. Semoga Allah selalu menjaga dokter dalam kebaikannya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita masuk ke topik utama, yaitu kajian dengan judul Pintu-Pintu Surga dan amalan-amalannya oleh Ustaz Syafiq. Kepada Ustaz Syafiq, Anda persilakan. Tafadhol masykuro. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Seorang muslim harus yakin dan mengakui bahwa semua kenikmatan yang dia raih, yang dia rasakan, yang dia peroleh, itu adalah murni karunia Allah kepada dia, yang menuntutnya untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Mungkin sebagian bertanya, kenapa kita harus berbincang tentang pintu-pintu surga? Ana kalau baca berita, hampir setiap hari, ada iklan, ada sponsor tentang hunian, tentang rumah yang bagus ya. Ada yang dibangun sama perusahaan ini Jakarta, di sana, di mana-mana. Dalam masa pandemi, perumahan mewah, laris, macam-macam lah. Karena manusia suka. Manusia itu suka ditawari sesuatu yang indah. Sampai hari ini, produk-produk yang sebenarnya sudah laris, itu tetap mengiklankan produk mereka. Tetap. Bicara rokok. Pernahkah rokok berhenti mensponsori produk mereka? Tidak pernah. Di mana-mana di pasar. Makanan juga seperti itu. Tayangan-tayangan di televisi, kenapa masih bisa eksis? Karena ada yang mensponsori, ada yang jualan. Karena ternyata tabiat manusia itu kalau diingatkan, disampaikan kepada dia jadi tertarik gitu loh, jadi kepingin dia. Walaupun udah tahu tentang mie instan. Ditawarin lagi hari ini. Sehari bayangkan mie instan itu mengiklankan produk mereka. Itu berapa ratus kali coba. Dan berapa ratus juta yang dikeluarkan untuk itu. Maka kalau kita berbincang tentang pintu-pintu surga, seharusnya lebih sering lagi kita berbincang tentang pintu surga. Agar tertarik untuk masuk ke sana. Karena semua yang diiklankan di televisi, diiklankan di media, dari produk-produk manusia, semua akan berakhir. Kalaupun ada yang enak, ya, akhirnya jadi nggak enak. Di sini hidup kita hanya tinggal beberapa hari. Rumah yang kita tempatin akan digusur, kita akan dipindah dari sana. Walaupun kau beli dengan harga yang mahal, bahkan menabung dari sejak muda sampai tua, kendaraan yang dimiliki akan diambil kembali. Engkau nggak pantas untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan tersebut. Ada kendaraan lain yang harus kau gunakan. Jabatan, ya, yang menjabat akan diganti. Sudah banyak yang menanti. Badan kita juga, ya, kita rasakan sendiri semakin tua kita semakin lemah. Mak-mak semakin tua kelihatan keriputnya, dia sibuk memoles wajahnya.
Dia sibuk untuk menghilangkan kerut-kerut di lehernya ya. Padahal kerut-kerut itu akan hilang sendiri. Yang akan nampak adalah tulang belulang kita. Dan nanti ada dua macam pintu yang menanti kita. Yang satu pintunya berjumlah 7. Dan yang satu pintunya berjumlah 8. Yang 7 itu adalah pintu neraka jahanam. Laha sab'atu abwab. Ada 7 pintu neraka jahanam. Mereka akan masuk sesuai dengan amalan mereka. Yang surga, yang kita ingin berada di pintu tersebut, ada 8. Yang mengkhawatirkan, tatkala kita hidup sekarang, kita nggak tahu sama pintu yang 8. Kalau pintu yang 7 nggak perlu tahu. Kenapa nggak perlu tahu? Pintu yang 7 itu sesuai dengan nafsu kita. Nafsu kita suka ke sana. Condong. Jiwa manusia ini condong untuk masuk ke 7 pintu tersebut. Kata Nabi SAW, khuffatin nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan segala yang dicintai oleh jiwa manusia. Jadi tanpa dia mempelajari, nafsu dia akan mengantarkan dia ke neraka. Maka perlu belajar supaya kita bisa mengontrol nafsu kita. Kita nggak ke 7 pintu, kita menuju ke 8 pintu surga. Allah berfirman di surat Az-Zumar, ayat 73-74. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal Sinya panjang. Wasiqal ladzina اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Az-Zumar 73-74. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Orang-orang nanti tatkala mereka selesai dari hisab di padang mahsyar,
Lalu mereka digiring menuju ke Sirat yang berada di atas neraka jahanam. Satu persatu mereka melaluinya. Sampai di sisi yang satunya, mereka tidak langsung masuk surga. Masih ada area jembatan yang besar di antara neraka jahanam dengan surga. Mereka nanti di sana berombong-rombongan. Ada yang bersama keluarganya. Ada yang bersama sahabatnya. Ada yang bersama anak-anak. Yang jelas mereka ditunggu oleh malaikat-malaikat yang menjaga surga. Tapi ternyata mereka tidak langsung masuk surga. Mereka masih berdesak-desakan di sana. Berdesak-desakan di depan pintu surga yang jumlahnya 8. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, "Innama bainal misra'aini min masari'il jannah." Di antara dua daun pintu surga itu. Dari pintu-pintu surga itu, kama baina Makkah wa Hajar, atau kama baina Makkah wa Busra, jaraknya. Jadi kita tahu pintu, ada daun pintu, ada yang namanya kusennya. Daun pintu itu dibuka antara dua daun pintu yang terbuka ini. Kusennya tuh, itu kata Nabi alaihissalam lebarnya seperti antara Mekah sama Hajar, atau antara Mekah dengan Busra. Coba dilihat, di sini ada gambar atau peta yang dulu mungkin sulit untuk dibayangkan. Sekarang kita bisa melihat itu. Nabi mencontohkan antara Mekah dan Hajar dan Mekah dan Busra di Syam. Jaraknya kira-kira 794 mil. Itu pintu surga, syah. Allahu Akbar ya. Dari Jember ke Jakarta, lanjut ke mana? Lanjut ke Lampung, mungkin sampai Palembang. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini ada riwayat dari Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Muslim juga menyebutkan, wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadhidun min az-ziham. Akan datang suatu hari pintu itu penuh dengan umat berdesak-desakan. Kok nggak masuknya sendiri-sendiri? Ada kebahagiaan yang harus dilewatin dengan perjuangan. Memang ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya kapan istirahat, beliau tidak mengatakan setelah engkau melewati sirat. Enggak. Ketika engkau meletakkan kakimu di dalam surga. Artinya dalam proses hisab di padang mahsyar, orang-orang sudah melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Mereka sudah selamat dari neraka jahanam. Apakah sudah istirahat? Belum. Mereka masih harus menanti di pintu surga itu berdesak-desakan. Tapi berdesak-desakan untuk sesuatu yang indah. Ada rasanya. Pernah lihat orang berdesak-desakan untuk dapat sembako? Sembako. Berapa harganya? 100.000. Mereka mau berdesak-desakan dan tatkala mereka mendapatkannya, gembira mereka. Gimana kalau berdesak-desakan menunggu malaikat penjaga pintu neraka, pintu surga, afwan,
yang namanya disebutkan di beberapa kitab Ridwan. Walaupun tidak didapatkan hadis yang sahih menyebutkan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa mereka berdesak-desakan? Mereka menanti Rasulullah SAW. Nabi itu masih ngurusin umatnya SAW. Masih ngurusin kita jemaah. Kalau beliau mau, beliau sudah dalam surga dari awal. Tatkala di telaga beliau nungguin kita SAW. Tatkala beliau melewati neraka jahanam, mereka Nabi alaihissalam tidak langsung masuk surga, ditunggu umatnya. Sehingga orang berdesak-desakan. Dan yang berdesak-desakan itu bukan hanya umatnya Nabi kita Muhammad alaihissalam, seluruh umat Nabi. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua menunggu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kebayang antum, gimana cintanya Allah sama Nabi Muhammad SAW. Kebayang gak? Sampai Allah ingin menampakkan nanti. Ketika di padang mahsyar ditunjukkan beliau yang bisa memberikan syafaat. Ketika di pintu surga semua tertahan menunggu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kalau Allah begitu cinta sama beliau, seharusnya kita bagaimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Subhanallah. Allah tuh salawat buat Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat-malaikat bersalawat buat Nabi kita Muhammad alaihissalam. Besok hari Jumat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kalian buat Nabi alaihissalam. Nunggu tuh umat manusia. Berdesak-desakan mereka di sana. Dalam hadis riwayat Tabrani, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi alaihissalam bersabda, Ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Dalam riwayat lain dikatakan beliau memegang ada besi untuk mengetuk pintu. Fa'akhudu bi halaqatil bab. Pintu gerbang itu biasanya ada besi untuk mengetuk. Kalau diketuk pakai tangan nggak dengar yang di dalam. Maka disediakan alat ketuk. Kemudian aku mengetuk pintu surga. Fa'astaftih. Fayaqumu al-khazin. Penjaga pintu itu bertanya. Dia berdiri, dia tanya. Man anta? Man anta? Siapa kamu? Fa'aqulu Muhammad. Lalu aku mengatakan Muhammad. Subhanallah syama. Sampai di hari itu pun kita lihat bagaimana tawadhu'nya Rasulullah. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita merendah diri sampai di depan pintu surga. Kita kadang-kadang ditanya, man, siapa ya? Oh, saya, fulan. Saya profesor. Saya yang muridnya banyak. Saya yang semuanya di sini adalah anak buah saya. Subhanallah. Belajar tawadhu kita ini. Kalau ada orang nggak kenal sama kita, itu nggak apa-apa. Itu tidak merendahkan kita. Yang bahaya kalau yang di langit nggak kenal sama kita. Jadi kalau ada orang tanya, siapa katanya? Seakan-akan masa nggak tahu sama anak orang ini. Ketika siapa, sebutkan namamu. Cukup namamu kau sebutkan. Siapa? Syafiq. Siapa Pak? Syafiq Riza. Selesai. Nabi Muhammad alaihissalam ditanya, man anta? Siapa engkau? Beliau mengatakan Muhammad. Apa kata malaikat ini? Bika umirtu an la aftaha li ahadin qabla. Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali untukmu.
untuk Nabi kita Muhammad. Ya Allah jemaah. Di riwayat Tabrani dikatakan itu penghuni penjaga pintu surga itu berdiri jemaah, untuk membukakan pintu ini. Dia mengatakan la aftahu li ahadin qablak, aku tidak akan membukakan untuk siapapun sebelum engkau. Wala aqumu li ahadin ba'dak, dan aku tidak akan berdiri untuk orang selain engkau. Artinya ini penjaga pintu surga ini hanya untuk melayani Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Semoga kita termasuk yang berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membukakan pintu surga. Ahibati billah, kalau bicara pintu surga yang 8, bagaimana supaya kita bisa masuk ke sana? Ya, semua sesuai dengan amalannya. Kalau di dunia ini kita bisa masuk kadangkala ke istana raja, istana presiden bukan karena amalan kita, tapi karena kenalan. Ya, kadang-kala karena kita kerja di sana atau apa. Tapi untuk pintu-pintu surga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan 2 pasang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi 2 ekor onta, 2 ekor sapi, 2 ekor kuda, atau apa yang 2 yang dia berikan, atau 2 pasang, atau 2. Ulama menjelaskan hal itu. Maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Akan dikatakan, ya Abdullah, hadza khair. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini kebaikan yang kau lakukan. Seorang berani mengeluarkan sesuatu yang dia cintai di jalan Allah Azza wa Jalla, sebagai bukti keimanan dia, bahwa dia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia kerjakan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang tekun sholat, dia itu rajin sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang rajin berjihad, rajin ikut berperang di jalan Allah Azza wa Jal, du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Barang siapa yang rajin berpuasa, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang rajin bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Di hadis ini disebutkan secara nyata, secara gamblang, 4 pintu surga. Pintu surga itu 8. Tapi di sini disebutkan barang siapa yang rajin sholat, maka pintu pertama yang ada di surga itu adalah pintu salat. Oh subhanallah jemaah ya. Manusia itu memiliki keterbatasan. Dia ingin mengamalkan semua amal kebajikan, tapi terkadang dia nggak mampu karena kerjaan ya. Makanya kalau kita bicara bab sholat ini bukan sholat yang 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu semuanya wajib. Semua umat Islam melakukan hal itu. Maka disebutkan ahlus sholat. Orang ini rajin sholat. Ketika orang-orang sholatnya 17 rakaat, dia sholatnya 40 rakaat.
Subhanallah. Yang 23 dari mana? Jadi hitunglah. Yang 23 dari mana? Kalau kita bicara sholat malam 11 rakaat, berapa jadinya? 17 tambah 11. 28 udah. Saya 12 lagi di mana? 12 lagi sholat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, jadi 30 udah. 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 24. 2 rakaat ba'da zuhur, jadi 26. 2 rakaat ba'da maghrib, 38. 2 rakaat ba'da isya, 40. Ada orang yang rajin sholat. Atau dia tambahkan sholat duha. 8 rakaat, jadi 48. Kata Nabi SAW, fa inna salata khairu mawdhu'. Salat itu ibadah yang paling baik yang diletakkan untuk hamba. Faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Barang siapa yang mau, ya perbanyak. Yang mau sedikit, tafadhol. Artinya, itu diberikan kepada kita kesempatan. Tapi ada orang yang nggak bisa. Saat anak terus terang, Ustaz. Anak kerjanya safar terus. Anak kerjanya sebagai supir. Jangan sholat sunnah, sholat yang wajib aja di jamak. Ya. Mungkin kalau kau nggak mampu, ada pintu yang lain. Pintu apa? Pintu jihad fisabilillah. Makanya kalau kita lihat para sahabat yang di jalan Allah itu, yang berperang, karena mereka sedang sibuk ya. Sholatnya, yaitu sholat wajibnya pun sholat khauf. Sholat dalam kondisi ketakutan. Fa'in khiftum farijalan aw rubbana. Mujahid itu, kalau dalam kondisi ketakutan di medan perang sedang berkecamuk, maka mereka itu sholatnya berdiri, lari, berjalan. Makanya ketika bicara sholat malam, Allah Azza wa Jalla memberikan udzur. Di akhir, nanti dibaca di akhir surat Al-Muzammil, Allah ceritakan, ya ada di antara kalian yang musafir, yang harus cari kerjaan, ya, yang harus cari maisha, yang mungkin sholat malam nggak bisa, kecapean dia. Ada lagi yang melakukan perjalanan untuk berjihad di jalan Allah SWT, faqra'u ma tayassara min. Udah kalian baca yang mudah buat kalian. Nggak mampu sholat, jihad. Ada pintu buat orang-orang yang berjihad. Buat orang-orang yang meninggalkan keluarganya. Bahkan dia mewakafkan nyawanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, waman kana min ahli siyam. Barang siapa yang ahli berpuasa sunnah, rajin puasa sunnah. Dia bukan hanya di bulan Ramadan. Tingkat kerajinan orang itu beda-beda. Kalau bicara hanya puasa Ramadan, ya udah itu standar. Kalau kita bicara dokter nih, dokter itu ada dokter umum, ya udah dokter umum. Terus kalau dia ingin gajinya lebih tinggi, ingin mungkin jabatannya lebih tinggi, ya ada yang harus dia lakukan. Jadi kalau puasa Ramadan itu standar dokter umum anggap. Terus ya harus nambah. Makanya Nabi SAW bagaimana beliau memotivasi umatnya. Supaya umatnya itu nggak standar surganya. Dimotivasi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Dimotivasi lagi puasa 3 hari tiap bulan. Dimotivasi lagi puasa di bulan Dzul Hijjah. Puasa di bulan Muharram. Di bulan Safar nih juga ada puasa sunnah Senin Kemis. Atau puasa 3 hari di tengah bulan. Dimotivasi sama Nabi SAW. Karena Nabi ingin kita ini naik. Hanya saja kita tuh kalau urusan dunia mau naik. Dimotivasi sama orang tuanya. Nak jangan cuma S1. Naik S2. Setelah S2 jangan berhenti. Lanjut S3.
Dokter kayak gitu, jangan berhenti dokter umum. Lanjut ini, lanjut. Kenapa mau lanjut di urusan dunia ini? Urusan pintu-pintu surga, kita nggak pernah lanjut. Kita standar doang. Maka berusaha untuk menambah. Tapi tadi ada yang nggak bisa, Ustaz. Anak kalau suruh puasa, ya Allah kerjaannya berat, Ustaz. Baik, antum sholat nggak bisa, jihad nggak bisa, maksudnya nambah tadi. Puasa juga nggak bisa. Terus bisanya apa? Bisanya yang keempat. Wa man kana min ahli shadaqah. Barang siapa yang rajin bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Tatkala kita nggak mampu di yang pertama, kedua, ketiga, cobalah koreksi diri. Jangan sampai sholat enggak, puasa enggak, jihad enggak, sedekah enggak. Duitnya mau dibuat apa? Mau dikemanain? Orang di dunia itu, subhanallah, kadang kala pintu rumahnya aja bisa 200 juta. Pintunya doang. Ada lagi yang katanya gagangan pintunya 20 juta. Anak ngomong, ya Allah, 20 juta nih. Cuma gagangan pintunya doang. Baik, ketika engkau mampu membeli pintu dengan harga 200 juta. Kenapa engkau nggak buat pintu surga? Itu duit buat pintu surga. Rajin sedekah. Ya tiap hari. Nggak bisa tiap hari. Tiap Jumat. Kapan aja lah. Nasihat anak buat yang punya kerabat. Yang punya ya family. Usahakan tiap bulan engkau peduli sama mereka. Karena sedekah yang paling indah itu sedekah kepada kerabat kita. Ketika engkau dapat gaji, alhamdulillah nih. Mulai diperhatikan, anak punya kerabat fulan. Transfer sama mereka. Kirimin buat mereka. Sama tetangga-tetangga. Rajinlah bersedekah. Selain engkau sedang menabung untuk membuka pintu surga, sejatinya uangmu tidak berkurang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah mengatakan mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Baik, ini 4 pintu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Pintu yang lainnya. Jadi untuk pintu-pintu yang lainnya itu para ulama berusaha menyimpulkan dari sabda-sabda Rasul SAW yang di situ ada isyarat kepada pintu surga. Sehingga bisa jadi lebih dari 8. Namanya ya, pintunya tetap 8. Hanya penamaan yang 4 itu sudah pasti dari Nabi SAW. Bahkan tambah 1 lagi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kalau di situ ada 4 pintu, maka sepertinya pintu haji pun masuk ke sana. Sebagai rukun Islam yang 4 tadi. Seharusnya masuk ke sana. Ada pintu sholat, puasa, zakat, sedekah, dan pintu haji. Itu kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan pintu yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi menceritakan tentang syafaat nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, dikatakan kepada beliau, ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi min babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan ke surga dari umatmu yang divonis tanpa hisab, tanpa adab, mereka masuk surga. Masukkan mereka lewat babul aiman, bab kanan. Jadi bab al-aiman, kalau tadi ada 8 pintu surga, bab yang paling kanan itu untuk mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu dikatakan min abwabil jannah wa hum syuraka'un. Setelah itu mereka bebas, mau milih pintu mana saja, yang 7 itu mereka bebas. Tapi pintu yang paling kanan itu khusus buat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amalan apa
untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi SAW menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang tidak bertatoyur. Tidak bertatoyur. Tidak percaya dengan kesialan. Di benda-benda, di suara-suara, di angka-angka. Karena sampai hari ini masih ada umat Islam yang percaya dengan angka sial, dengan hari sial, dengan bentuk sial, dengan suara sial. Untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab udah nggak bisa. Karena syaratnya engkau nggak boleh percaya sama kesialan itu. Yang kita tahu, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan azab, dan Allah tidak menjadikan suara-suara itu sebagai sebab kesialan atau angka. Masih ada yang nggak percaya, bukan nggak percaya, takut sama angka 4, angka 13. Hari ini, hari itu, model rumah ngadep sana, ngadep sini. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kecuali terpaksa. Mereka tidak minta diruqyah. Mau coba-coba ruqyah. Ya. Kayak orang sakit ke dokter nih. Ini ada hubungannya sama kedokteran sebenarnya. Ada orang sakit, dikit-dikit datang ke dokter. Dikit-dikit datang ke dokter. Ketika engkau sakit, alhamdulillah pandemi ini ngajarkan kepada masyarakat untuk tidak mudah-mudah ke dokter. Walaupun udah ada jaminan kesehatan. Karena sebelum pandemi, orang itu ya Allah pusing dokter. Kenapa? BPJS. Jangan. Terus gimana Ustaz? Ketika engkau sakit, sekarang kau nggak langsung berangkat ke dokter. Diobatin sendiri dulu. Ya, obatin sendiri dulu. Kalau mau konsultasi jarak jauh. Di antara pengobatan yang harus dilakukan muslim, atau yang seharusnya dilakukan muslim adalah dia ruqyah diri dia sendiri. Perutnya sakit, dia bacain Al-Fatihah. Anaknya sakit, dia bacain doa. Bacain Quran. Dia tidak minta orang lain. Dia sendiri minta langsung sama Sang Pencipta Jalla Jalaluhu. Yang ketiga, wala yaktawun. Mereka juga tidak berobat dengan kayu, dengan besi panas yang ditusukkan di kaki ya. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau engkau ingin masuk dari pintu iman, benarin keimananmu, khususnya bab tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu jadi pintu kelima atau keenam. Kalau pintu haji masuk, berarti tadi pintu keenam. Kemudian ada pintu pemaaf. Buat orang-orang yang menahan emosinya, yang memaafkan orang lain. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Hasan secara mursal. Tapi hadis ini masih diperselisihkan kesahihannya. Disebutkan, inna lillahi baban fil jannah, la yadkhuluhu illa man afa an mazlama. Di surga itu ada satu pintu yang tidak memasukinya kecuali orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Ini mungkin babnya bab akhlak. Orang yang berakhlak mulia. Di riwayat lainnya, ini dari Abu Darda, dari Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa ada seorang yang mendatangi. Seorang datang menjumpai sahabat Nabi Abu Darda. Faqala, lalu dia berkata, inna li imra'atan. Aku punya istri. Wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Ibuku memerintahkan aku untuk menceraikannya. Lalu Abu Darda mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Al-walid, orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Di antara 8 pintu surga itu, yang paling indah adalah pintu berbakti sama orang tua. Fa in syi'ta fa'adi dzalika al-bab aw ihfadhu.
Kalau engkau mau, ya engkau jaga itu pintu. Atau engkau abaikan itu pintu. Subhanallah. Jadi kalau mau bertanya lagi pintu surga, yang lainnya apa Ustaz? Berbakti sama orang tua. Kenapa? Setelah Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Secara mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Banyak kali Allah menyebutkan itu dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kita bicara pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, pintu haji. Kemudian pintu kanan. Kemudian pintu memaafkan orang. Kemudian pintu berbakti sama orang tua. Kemudian apa lagi? Udah 8 nih. Ada lagi yang mengatakan ada pintu zikir. Ada pintu ilmu. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi meriwayatkan hal itu. Namun yang jelas ya maaf. Kita diperintahkan untuk tidak berhenti di satu pintu. Ketika engkau merasa nggak mampu. Dengar pintu sholat, ya Allah Ustaz. Anak kok nggak mampu. Di pintu lain. Pintu menuntut ilmu. Pintu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Pintu berbakti sama orang tua. Artinya ternyata ada peluang di depan kita yang bisa kita ambil. Dan ternyata ada orang-orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu. Siapa aja? Yang pertama. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita udah bicara 8 pintu. Ada yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbihu al-wudu." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, mengindahkan wudunya. Subhanallah. Dia nggak main-main berwudu. Orang itu tak kala melakukan sesuatu lalu dia menyempurnakannya, di situ ada cinta dia sama pekerjaan. Wudunya nggak main-main. Nggak asal-asalan, tapi dia sempurnakan wudu. Tsumma yaqul, setelah berwudu, dia mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Setelah dia berwudu, dia hendak menghadap Allah